Sidang lanjutan perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Mei 2023 kemarin. Sayangnya, sidang tersebut mengalami penundaan hingga sidang beragendakan mediasi dijadwalkan pada Senin 15 Mei 2023 mendatang. Rupanya hal itu karena Ari Wibowo sebagai penggugat tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sedangkan Inge Anugrah, dirinya datang ditemani kuasa hukum serta orang tuanya. Inge tampak yakin untuk berpisah dengan Ari Wibowo. Bahkan ia menegaskan bahwa dirinya sudah siap bercerai dengan pria yang mendampinginya sejak tahun 2006 tersebut. Dukungan pun ditunjukkan orang tua Inge Anugrah terhadap putrinya yang akan segera mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan datang dan menemani Inge di persidangan cerainya. Namun benarkah perceraian itu membuatnya merasa kecewa kepada sang menantu? Lantas, mungkinkah itu membuat hubungan mereka menjadi buruk? Nanti ketemu aja kok. Iya. Nah itu saya nggak tahu urusan itu mah. Iya. Ya orang tua kecewa dong kalau perceraian mah. Maunya kan rujuk. Ya masih ya udah dewasa kan. Saya orang tua yang nggak bisa ikut campur masalah ini kan. Kita bicara dalam perkara perceraian kan rujuk ya. Dalam konteks mediasi itu kan kalau dia sepakat kan berdamai. Jadi untuk rujuk itu kalau arahnya ke arah rujuk memang sampai hari ini tidak ada kata rujuk dari yang keluar dari pihak Mas Ari, belum ada keinginan itu. Perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah memang tengah menjadi sorotan publik. Isu tak sedap pun tentang alasan keduanya berpisah pun kian beredar luas. Mulai dari tudingan Ari Wibowo yang pelit ke istri hingga isu yang menuding bahwa Inge memiliki pria idaman lain. Bahkan pihak Ari pun menyebut jika alasan sang aktor bercerai karena istrinya sudah punya lelaki lain dan telah lama berhubungan. Mendengar hal tersebut, Inge pun belak-belakan membantahnya. Ia pun mengungkapkan bahwa perihal orang ketiga tidak ada di dalam gugatan perceraian mereka dan hanya tentang ketidakcocokan belaka. Sampai juga ada pihak ketiga, ya ada pihak ketiga yang muncul lah di dalam rumah tangganya mereka. Ya justru tidak pihak ketiga itu ada di pihak Inge. Gitu. Jadi kembali lagi dalam konteks gugatan perceraian yang menggugat adalah Ari, berarti pihak ketiga itu ada di pihak tergugat yaitu Inge gitu. Nah kita akan membuktikan itu nanti di persidangan. Akan dibuktikan dengan pengacara masing-masing. Maka benar enggak. Canggung mungkin ada ya sih, rasa canggung, tapi ya berusaha senormal mungkin aja. Rutinitas yang aku biasa lakuin tetap aku lakuin biasa. Jadi supaya anak-anak juga nggak merasa ada yang gimana. Mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama, tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua. Aku nggak tahu itu bisa munculnya bagaimana, tapi ya di sini aku cuma kasih tahu bahwa Ari itu papa yang tanggung jawab, dia mencukupi segala kebutuhan kita, rumah tangga, dia bukan papa yang selingkuh. Jadi sekian dan terima kasih. Jadi terima semuanya dengan lapang ya. Again Indonesia, Ari nggak perlu. Oke. Kabarnya karena Ari diduga tidak memenuhi kebutuhan nafkah Inge. Sempat muncul pula tudingan Ari sebagai suami yang pelit. Lantas, Inge pun kini angkat bicara terkait hal tersebut. Siapa sangka Inge pun justru membela Ari dan kini malah mengatakan bahwa Ari bukanlah suami yang pelit.
Tentu hal ini pun berbanding terbalik dengan yang selalu diutarakan oleh kuasa hukumnya bahwa Ari tidak memenuhi kebutuhan nafkah Inge sebagai istri. Saya nggak tahu. Ari itu bukan seorang individu yang pelit, enggak. Ari nggak pelit. Ari itu papa yang baik, dia selalu provide untuk keperluan anak-anak, mulai dari sekolah, pakaian, apapun itu. Ya kayak computer stuff, anak-anak suka komputer, PC-nya juga dirakit sedemikian rupa. Jadi dia bukan orang yang pelit. Kalau memang dia memilih memanage keuangan rumah tangga seperti ini, ya aku ikut aja kan sebagai istri, aku follow aja. Memang aku secara individu dikasih, sorry, enggak. Aku dikasih, nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Ya, masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab, tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja kan cuma saya. Jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan. Tidak hanya pasang badan dan juga menepis kabar jika Ari adalah suami yang pelit. Inge pun juga menuturkan bahwa dirinya bukanlah pribadi yang gemar belanja dan ingin membeli banyak barang sekaligus, kecuali ada kebutuhan mendesak. Apalagi selama ini dari penuturan Ari yang selalu memberikan kartu kreditnya dan juga uang di dalam brankas untuk Inge ternyata juga tidak dihambur-hamburkan. Inge pun bahkan mengaku jika dirinya jarang membeli barang baru. Lalu apa yang membuat Inge mempersoalkan terkait urusan nafkah rumah tangga? Tabungan sendiri ya saya nggak punya. Kalau untuk saya pribadi, sometimes aku sendiri kan seorang coach gitu. Sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching, sometimes kayak perusahaan-perusahaan corporate gitu. Itu sometimes aku dapat uang, and then aku juga ada YouTube juga, jadi kasih tutorial. Sometimes aku juga punya komunitas project mager itu. Kalau kita bikin acara juga sometimes kan kita ada tiket jual, meskipun nothing, tapi dari uang kecil itu aku bisa tabung, aku bisa jalan-jalan sama teman-teman ke Bali gitu. But itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan, but aku nggak apa-apa kayak gitu, bener-bener aku nggak apa-apa. Dan jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family, that's enough for me. Dan mereka itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di brankas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di brankas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali. Usut punya usut, satu-satunya kabar yang hingga kini masih terus menggema terkait rumah tangga mereka ialah diduga adanya kehadiran orang ketiga. Namun, lagi-lagi Inge pun membantah semua itu dengan mentah. Saya tidak bisa bicara lebih detail masalah itu. Jadi ketawa aja. Gak ada itu. Ya udah.